نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم على من أرسلته رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين وشفيعا للمذنبين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 152. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Adab minum. Setelah kita membicarakan tentang adab makan, kemudian adab minum. Karena biasanya dua macam ini, kalau makan itu biasanya minum gitu nah. Ya Allah, bila minum belum tentu makan. Biasanya kalau makan itu perlu minum. Jadi ada adabnya. Maksud adab ini cara mengikuti cara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab minum ini maksudnya sunnah-sunnah yang dikerjakan ketika minum, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita minum ini bukan cuma sekedar menghilangkan rasa haus, juga apabila kita pakai adabnya maka kita juga dapat pahala dan haus kita hilang. Adab minum: memegang cangkir dengan tangan kanan. Karena umumnya kan kita bila minum pakai cangkir. Ada Jepang orang minum pakai mangkok, tahu aja juga ya Allah pakai piring. Cuman umumnya pakai cangkir. Jadi cangkirnya itu mengutinya pakai tangan kanan kita, jangan tangan kiri. Jadi bila tangan kanan dapat pahala kita, tangan kiri kada jadi pahala. Nabi kita pakai tangan kanan nguti cangkir. Nah, menyatakan minum itu pakai tangan kanan. Jika sulit maka dengan tangan kiri, namun disangga atau ditahan di bawah cangkir pakai punggung tapak tangan kanan. Caranya ada cangkirnya ya Allah, mencontohkan. Nah, jadi kita minum pakai tangan kanan, maka amun kawa pakai tangan kanan nguti ya Allah. Amun kada kawa pakai tangan kanan, misalnya tuh contohnya tangan kita nih becelomor nasi atau gangan ya Allah, kada hakun cangkir kita nih riget. Nah, kada apa-apa pakai tangan kiri, cuman disanggah atau ditahan pakai tangan kanan di bawahnya. Nah, minum kita. Jadi gitu ngarannya pakai tangan kanan juga minum. Jadi disanggah pakai punggung telapak. Kalau ini kan kada riget nih. Kada kena celomor gangan atau nasi nih. Nah, ini kita minum. Nah, minum kita. Nah, amunnya
tangan kanan kitanya ada celomor apa-apa pakai tangan kanan. Kada kalau pakai tangan kanan, pakai tangan kiri cuman di bawahnya. Anda tangan kanan, nah kita minum kita. Nah itulah adabnya. Nah, dapat pahala satu, dan kita dapat pahala bila memakai tangan kanan. Kalau kada kawa pakai tangan kiri cuman disanggah di bawah. Nah, pakai punggung tapak tangan kanan. Kemudian adabnya lagi memandang atau maitihi atau maliati ke dalam cangkir sebelum minum. Jadi bila kita hendak minum tuh lihati dulu. Kalau pina ada samut kan, nah lihati dulu, aman aja nah, hanya kita minum. Jangan langsung minum aja, tuh habis sekalinya harus ada samut mati, nah atau teh cacak misalnya, nah ya kalah. Jadi dilihati dulu ya Allah. Nah melihati itu ada uyuhnya, melihati itu, ada aja mata kan. Nah ini padang kadap kan, ada kawai melihati mengkadap, mentarang aja tuh. Nah lihati, mau pina ada benda apa kah? Apa kopi cik kah? Misalnya tak buat, nah, nauzubillah min zalik. Itu adabnya lah. Itu untuk kebaikan kita juga. Jangan minum sambil berdiri. Nah, jadi sunatnya tuh duduk minum tuh. Duduk. Jangan sambil berdiri. Kan boleh berdiri, makruh. Berdiri makruh. Jadi minum tuh berduduk. Nah, kayak apa aja berduduk menerigat licak misalnya berduduk tuh bisa berdampak kayak berduduk juga ngarannya. Berduduk di atasnya yang tanya ligat misalnya. Nah kata bapak ini berduduk juga ngarannya. Berduduk juga berdampak kayak. Nah yang berasanya duduk. Jangan berdiri. Kecuali ada uzur boleh berdiri. Kenapa? Banjir misalnya, banjir sampai ke sini. Oh, ya Allah. Berduduk basah kita. Nah, kita berdiri ya. Banjir dengan sini banyunya misalnya. Berdiri ya. Minum. Jangan minum sambil berdiri atau berbaring. Jangan juga sambil berrebah. Kecuali orang garing ngelarang duduk. Nah, jangan sambil berdiri, jangan sambil berabah tapi berduduk. Tapi sunnah minum berduduk. Nah jadi minum berduduk itu sunnah, dapat pahala pulang kita ngikuti cara Nabi. Kecuali minum air zam-zam. Nah kalau kecuali minum air zam-zam ya itu berdiri, sunat berdiri karena Nabi kita minum air zam-zam berdiri. Ini khusus air zam-zam lah. Kalau selain air zam-zam duduk. Kan apa jar hikmahnya kita tuh bila minum tuh berduduk. Ujar lah, ujar menurut penelitian orang wayah ini dalam ilmu kesehatan. Bila kita berduduk itu ada di dalam batang tubuh kita nih penyaringnya, disaringnya, berikan tapisannya. Bila kita berduduk maka saringannya itu aktif. Jadilah bila kita minum sampai ke dalam batang tubuh kita sampai disaringnya banyak kita tuh sebelum masuk ke paparutan disaringnya. Lalu pas sudah disaring itu kan berasi masuk ke dalam paparutan. Nah bila kita berdiri itu kada aktif penyaringnya itu kada aktif, tetapisannya itu kada aktif, bujar juga. Oleh karena itu kita bagus minum berduduk supaya kita minum ini disaring oleh ada penyaringnya. Jangan bagusnya Tuhan mula batang tubuh kita ada penyaringnya, duduk kita lalu masuk ke dalam kita bagus lah. Kenapa air zam-zam jadi berdiri? Karena air zam-zam itu ya air yang paling bersih sedunia. Jadi biar kada bertapis-tapisan masuk ke dalam perut kita itu kada apa-apa. Makanya minum air zam-zam itu berdiri kada apa-apa, berdiri. Karena airnya mata air yang paling bersih sedunia, yang paling berkualitas sedunia nih air zam-zam.
Cuman kalau di zaman Nabi ada di antara mukjizat Nabi itu air tuh keluar dari sela-sela jari Nabi, itu mukjizat Nabi lah. Di zaman Nabi, waktu Nabi dengan para sahabat perang, kehabisan air, dicari sudah ke situ kemari, kesan bodoh, kesan minum, kehausan. Lalu dengan mukjizat Nabi keluarlah di sela-sela jari Nabi ini mencurah banyu, ditampung oleh para sahabat. Nah, kalau itu lebih afdal banyu itu daripada air Zam-Zam. Lebih afdal, lebih hebat air yang keluar dari sela jari-jari Nabi itu. Tapi itu di zaman Nabi. Wah ini kan ada lagi kan itu. Nah, air Zam-Zam masih ada. Jadi air Zam-Zam itu kualitasnya di bawah. Nomor 1 air yang keluar di sela-sela jari Nabi. Nah, air Zam-Zam itu air yang paling bersih, yang paling murni, yang paling berkualitas sebenarnya. Nah, itu biar minum berdiri tuh enggak apa, langsung masuk ke dalam beberapa biar ada ditapis. Nah, kalau selain air Zam-Zam kita sunatnya minum berduduk. Nah, selain kita dapat pahala karena mengikuti Rasulullah berduduk, juga bagus untuk kesehatan kita. Nah, karena penyaringnya itu aktif bila kita berduduk. Nah, itu. Membaca basmalah, biasa kitanya bismillah. Seorang orang yang bismillah, panjangnya bismillahirrahmanirrahim. Membaca basmalah sebelum minum. Jadi bila sebelum minum itu bismillah, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ajar kita minum. Walaupun kita sebelum makan tadi sudah berbismillah, kan udah makan kita minum lah. Sebelum kita makan tadi bismillah. Itu sunat lagi hendak minum itu bismillah. Nah, orangnya bismillah. Nah, soalnya bila kita kada bismillah, kalau pina syaitan nah buat minum juga itu nah. Nah, membaca basmalah sebelum minum. Dapat pahala pulang kita minum bismillah. Jangan minum habis sekaligus. Jangan minum habis. Nah, ya kalau sekaligus terusnya. Nah, jangan kayak itu. Makruh kayak itu. Ada berdosa bang. Biasanya kita bilang kehausan gitu lah. Ambil habis secangkiran. Nah, kayak itu kada cara Nabi gitu. Kayak apa cara Nabi? Nah, tapi sunnah minum sahirupan. Maksudnya seteguk. Artinya seteguk kita lah. Bahinak kita, bahinaknya di dalam jangan di dalam cangkir. Minum belang seteguk. Bahinak pulang gitu. Enggak tadi kan sekalian habis ini seteguk. Seteguk bahinak. Nah, kita contohkanlah dengan cara, ini caranya lah. Baca basmalah, lalu minum seteguk, lalu ucapkan hamdalah, ucapkan alhamdulillah banyak, lalu baca lagi basmalah, baca pulang bismillah, lalu minum lagi seteguk, lalu ucapkan lagi hamdalah, alhamdulillah ulang, lalu baca lagi basmalah, baca bismillah, lalu minum lagi seteguk, lalu ucapkan lagi hamdalah, alhamdulillah. Nah, itu caranya. Jadi bila kita minum, nah lah bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Itu seteguk tuh. Nah, kayak itu Nah, ujar ada seorang ulama bahari di Mesir, nama Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ahli tafsir, seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Ujar Sidin, jika kita minum seperti ini, ya seperti yang kayak orang contohkan tadi, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bismillah, seteguk, alhamdulillah, bismillah,
Astagfirullah, alhamdulillah. Bismillah, astagfirullah, alhamdulillah. Bila minum dengan cara seperti itu Jusidin, nah selama air yang kita minum itu ada di batang tubuh kita, maka hati kita tidak akan ada tageretek hendak berbuat maksiat. Luar biasa. Selama air yang kita minum dengan cara seperti itu ada di batang tubuh kita, insya Allah hati kita nih kadeda tageretek hendak berbuat maksiat, hendak berbuat dosa. Nah itu jadi amalkan ya Allah bila minum kayak itu kada uyuh juga. Nah, ingatakan beginilah cara Rasulullah minum. Beginilah cara Rasulullah minum. Jadi dihadirkan dalam kita itu gawian Rasulullah yang kita hadirkan, kita minum. Beginilah gawian Rasulullah. Beginilah Rasulullah minum. Nah, itu namanya mutaba'ah zahir dan mutaba'ah batin. Mutaba'ah itu artinya mengikut secara zahir, ya kita caranya tadi. Nah, mutaba'ah batin itu ya mengikut secara batin, maksudnya mengikuti Rasulullah secara batin, maksudnya mengatakan begini cara Nabi minum, menghadirkan begini akhlak Rasulullah minum. Jangan masalah kayak ini aku minum, bukan itu kita nih hilangkan diri kita. Nang ada tuh Rasulullah gitu. Ya sebenarnya jar nang ada di alam semesta nih. Itu dua aja kisah Allah Taala dan kisah Rasulullah. Kita ini kan beda. Kisah Allah Taala lawan kisah Rasulullah di alam semesta ini dua aja. Simpulannya kita ini kan beda. Nah, karena kan seluruh alam semesta ini tercipta daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita lihat ini berkat Rasulullah berataan. Nah, termasuk kita misalnya menggawi tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang kita hadirkan itu jangan diri kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ingat akan Rasul, itu namanya memusyahadahkan Rasulullah, memandang, mengatakan, menyaksikan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini kada ada lagi merasa diri kita gitu. Nah, kita tinggal lamakan diri kita di dalam nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu namanya nah, caranya kayak itu tadi lah nyatakan ya Allah. Nah, insyaallah itu kita dapat pahala, dan insyaallah selama ada air itu di batang tubuh kita, mudah-mudahan kita nih hendak mengerja dosa, hendak mengerja aja kan, dah hendak niat mengerja, apalagi mengerjanya. Nah, bagus kita nih. Namun seharianan misalnya kita kadang menggawi dosa, alhamdulillah termasuk nikmat yang paling besar. Jangan bernapas di dalam cangkir. Makanya tadi kan seteguk menapasnya di luar cangkir. Amun orang guguk tau bisa bernapas dalam cangkir tak? Punya sekali tuntung, habis pikirannya behinak dalam cangkir tak? Nah, amun nang sahirupan, nah itu behinak di luar. Jadi jangan bernapas atau behinak di dalam cangkir, apalagi misalnya orang yang behengosan kan. Nah. Soalnya kita ini hidung kita nih kadang mancung, cangkirnya ganal pula, jadi umpat juga hidung nih masuk dah. Lain misalnya orang hidung mancung, cangkirnya halus, jadi kadang umpat hidung masuk ke dalam cangkir. Mungkin kita nih minum patuh cangkir nonggono, hidung kadang mancung atau umpat juga hidung masuk. Makanya amun kayak itu tuh enak di luar cangkir. Nah, itu diantara adab minum lah, diantara adab minum. Lawan juga kalau menurut ilmu kesehatan itu kita nih setiap hari ini nang banyak itu minum banyu putih lah, supaya bagus untuk ginjal kita. Amunnya minum bilang setiap minum tuh pasti dah minum nang manis, nah itu kurang bagus untuk ginjal kita. Apalagi pian minum nang pengawet kayak teh pucuk misalnya, Sprite itu
itu hari-hari misalnya mengkonsumsi itu tuh bahaya untuk kesehatan atau ginjal kita. Kada boleh lah jaminan itu, ya boleh saya jangan rancak seminggu sekali kah misalnya nang dirancak itu banyak rancaki minum banyak putih aja. Jangan minum nang ada pengawet-pengawetnya atau nang bilang manis terus. Jangan rancak toh, jangan rancak, jangan tiap waktu minum itu. Banyakin minum banyak putih. Ini adab makan berjamaah pulang dah. Jika makan berjamaah Bombay, maka sunat mendahulukan orang tua atau orang terhormat. Misalnya orang tua ini orang tua kita misalnya Allah. Beduh dulu akan sidin makatinya nih kita jangan mahantuk bedulu lamun kuitan kita belum menyuap. Nah kayak itu adabnya. Atau sekurang-kurangnya Bombay kah, ya kalau Bombay kah. Nah bagusnya dulu kan kuitan berjamaah nuju Bombay juga makan. Cuman kita lihat kuitan kita sidin menyuap bedul hanya kita menyuap. Nah kayak itu. Dan hendaklah kasih sayang kepada kawan. Misalnya makan bersama kawan-kawan ya kalau jangan ingin nyaman sendiri. Karena kalau soal makanan ini sunnah kita lebih mengutamakan orang lain dari diri kita sendiri. Ini mantang-mantang biasanya dimakan berjamaah kita ya Allah, di muka kita ini macam-macam, ada buah, ada pisang, ada anggur, ada semangka, macam-macam lagi. Kawan maka tadi nasi lawan iwak aja. Jangan kita mantang-mantang di hadapan kita, kita aja mahantupnya, jangan. Kita kasih sayang lawan kawan kita, tandanya kasih sayang. Nah, kita edarkan, kita bagikan nang dia muka kita nang buah-buahan dah. Jangan nyorangan aja. Nah, itu maksudnya. Jadi apa namanya, lebih mengutamakan orang lain itu sunnah kalau di segi makanan. Kalau di segi makanan, lebih mengutamakan orang lain dari diri kita, dari diri kita sendiri. Nah, artinya seandainya apa yo, ibaratnya tuh kada cukup tuan rumah ini kada cukup misalnya anunya apa nasinya atau iwaknya, kawan kita belum dapat nih, amun kita hakun berkorban. Nah pian aja gini, hakun kita berkorban gitu, kita kada makan misalnya, itu luar biasa tuh. Mau tambahkan orang lain padahal kita berhajat juga. Nah itu luar biasa tuh. Dan sunnah menyiramkan tangan orang yang mulia seperti Imam Malik menyiramkan tangan Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i ziarah kepada Imam Malik, padahal Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Nah, jadi sunnahnya bila ada misalnya tamu datang ke rumah kita, yang pian kan bebinian ya lah. Nah, misalnya tamu bebinian datang kawan pian, misalnya lalu lompat makan di rumah pian, sunat pian nih nang amun menyiram di kan cara nya kita, tapi kita nih kobokan biasanya kobokan ya lah, nya ada cirat nang gesan menyiram cirat halus plastik, ada wadah namanya. Nah di membasuhkan tangan hendak makan lo basuh tangan, menyiram makan tangan tamu nih. Nah tuh bagus tuh. Cuman namun kada di sini itu ya pekacawannya ya lah, pekacawan kan itu kobokan itu. Nah sediakan gesan tamu. Nah
Kalau ini kisahnya kan mungkin menjinamakan ini kayak ada ciciratan halus selalu disinamakan di tangan kanan tamu. Nah, padahal Imam Malik ini kan gurunya Imam Syafi'i. Nah, tawadunya guru. Ini Imam Syafi'i bilang ke rumah perguruan sini Imam Malik. Lalu dijamu Imam Malik. Lalu waktu makan do basuh tangan do Imam Syafi'i, nah dituangkan oleh Imam Malik, disiramakan pakai air supaya basuh tangan. Nah itu. Dan sunat jangan ampih segera. Ampih itu bahasa kita ya. Apa bahasa Indonesia ya? Jangan selesai lah. Jangan berhenti lah. Sunat jangan berhenti segera atau jangan ampih segera makan ya, kecuali ada hajat. Apalagi tuh misalnya tuan rumah nih menjamu orang 4 juta tuan rumah makan, yang bagusnya tuan rumah nih mau luakan gancang lah ibaratnya tuh. Atau jangan bedolo ampih. Kenamun tuan rumah bedol ampih timbul nang lain, tuan rumah ampih sudah jar, kita sedang aja sudah jar. Nah timbul orang jadi tuan rumah tambah lagi, aku aja nambah ya tuan rumah nih misalnya bagus kalau kita. Jadi orang makannya bersemangat gitu lah. Apalagi jar kita bila makan bersama orang soleh, itu sunat kita makannya tuh santai, jangan terlalu cepat. Santai supaya lawas duduk dengan orang soleh. Kecuali ada hajat misalnya jar aku hendak berduhul lah, nah jadi aku nih hendak berduhul atau ampih makan hendak berduhul hendak behera misalnya hendak kami atau hendak apakah misalnya ada hajat. Nah kecuali ada hajat. Dan jangan banyak omong waktu makan. Amunnya bepandir boleh aja. Jangan bepandir terus kada tasuap lagi masih. Jadi kada bapak sambil makan sambil bepandir, tapi bepandir yang baik-baik aja. Jangan banyak omong waktu makan. Tapi terkadang bagus juga waktu makan itu sambil berkata-kata. Kada bagus jawaban lah. Tamu datang, pot makan, kita berani aja kita nih kada memandiri tamu. Timbul tamunya kada nyaman. Yalah, asa kayak apa aja hilang ke rumah sini intunya. Kada lalu aja bepandir. Nah, jadi sebenarnya tuan rumah ini bagus saja sambil mau mandiri supaya tamu nih hatinya tuh jinak, kada bosan gitu. Tapi memandirinya berkata-kata yang bagus seperti nasihat, seperti masalah agama, masalah nasihat agama atau kisah-kisah orang soleh. Niatnya agar menjinaki hati kawan atau hati tamu supaya hatinya tuh jinak, kada gelisah. Cuman ingatakan pandirannya jangan menyambati orang. Jangan gibah. Nih bila menggibah kada karasaan 3 panci habis. Nah itu dosa gitu ya lah. Jadi bepandir boleh aja sambil makan, cuma pandir-pandir yang bagus-bagus, ngesahkan kisah-kisah wali kah, kisah-kisah nabi, kisah orang-orang soleh kah. Nah itu sambil begayaan mang ya, ada apa-apa begayaan asal jangan menyembati menggibahi orang aja ya Allah. Nah itu bila makan berjamaah nih kayak itu adabnya. Habis sudah tentang adab makan dan adab minum. Nah kisah kawin pulangnya kisahnya nih. Tentang seputar kawin. Nah kawin atau nih nikah. Bermula faidah kawin itu ialah, nah jadi bila kita kawin, ya tentunya kawin ini kan beda jenis ya antara laki-laki dan perempuan. Ya doa ini orang kawin sesama jenis. Nah itu nauzubillahi min zalik kita. Lakian sama lakian atau binian sama binian, nauzubillahi min zalik kita. Nah itu dilarang
di Indonesia nya di luar negeri pang itu lah. Bawahan bahasa ininya boti bawahan gay lakian sama lakian berpacaran apalagi sampai kawin lagi sampai berumah tangga. Nah itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih besar dosanya daripada melakukan perzinahan. Perzinahan itu kan laki-laki bini-bini kada nikah nih berkumpul terus zina. Ini liwat namanya, sodom namanya. Itu laki-laki sama laki-laki. Memasukkannya minta maaf di lubang belakang itu, ya Allah. Nah, di lubang burit itu dosa besar, itu dosa lebih besar daripada melakukan perzinahan. Nah, walaupun kayak ini dua suami istri halal, bininya misalnya datang bulan, lakinya hendak, jadi ulun datang bulan jar anu nih, jar bini nih kada kawa barang lewat lubang burit barang jar laki nih. Nah tetap kada boleh jua, kada boleh jua. Nah si istri itu wajib menolak tuh, kada boleh melayani laki lewat belakang itu. Nah jadi apa sabarai dulu sabarai. Kada boleh walaupun suami istri, kada boleh laki itu menggawe lewat lubang belakang. Bermula faedah kawin itu ialah satu, memperoleh anak atau keturunan. Iyalah orang kawin hasilnya apa? Dapat anak. Itu faedah kawin. Manfaat kawin, hasil daripada kawin, memperoleh anak atau keturunan agar ada keberlanjutan generasi penerus. Coba akan biarlah hubungan gaya itu deh, lakian sama lakian maulah betianan, maulah jadi anak, adalah generasi penerus imbahnya toh ada atau bebinian sama binian ada, bebinian sama bebinian yang namanya lesbi haram gitu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulah bebinian menghamili bebinian, ada mau nah adanya tuh lakian binian yang bukan mahramnya malah nikah, sah nikahnya berkumpul suami istri, lalu terjadilah hamil, mempunyai anak, keturunan untuk keberlanjutan generasi penerus bangsa dan agama, penerus bangsa dan penerus agama. Dan menyenangkan hati Rasulullah. Jadi gini, bila kita banyak besi anak itu menghimongi hati Nabi. Nabi ini himong besi banyak besi umat gitu nah. Umat Nabi Muhammad ini banyak sidin himong banyak besi umat. Nah, menyenangkan hati Rasulullah karena umatnya bertambah umat Nabi Muhammad nih. Nah, sabda Nabi, kawinlah kamu maka bertambah banyak kamu sebab nang melahirkan keturunan ya. Karena aku jadi Nabi bangga dengan banyaknya umatku bagi kamu pada hari kiamat sehingga anak keguguran. Jadi misalnya kita nih pian nih ketianan soalnya keguguran itu dibanggakan Nabi juga tuh umat Nabi Muhammad juga nang meninggal nang waktu keguguran tuh umat Nabi Muhammad juga dibanggakan Nabi juga. Artinya ada binian misalnya lemah kandungannya betianan berapa bulan keguguran, kena betianan pulang berapa bulan keguguran bilang 10 kali keguguran aja ada melahirkan anak itu dibanggakan Nabi Muhammad juga. Itu nang keguguran mati nang itu membanggakan umat, dianggap umat Nabi Muhammad juga oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kata sebahagian ulama nih memahami hadis Nabi nih, apa yang dimaksud membanggakan hati Nabi itu apa? Nah,
Yang dibanggakan Nabi itu adalah umatnya yang berkualitas juga. Jadi yang dibanggakan Nabi itu umatnya yang berkualitas, umatnya yang soleh, umatnya yang solehah. Tapi yang buntat bang, itu tidak dibanggakan Nabi walaupun umatnya juga. Nah jadi kita nih bisa anak, bagaimana anak kita ini supaya dibanggakan Nabi? Didiklah dengan ilmu pengetahuan agama, sekolah agama supaya tahu dia agama, jadi orang soleh, jadi orang yang berilmu agama, dibanggakan berkualitas lah, dibanggakan Nabi. Tapi lamun kita bisa beulah aja, cuman kada bisa mendidik, akhirnya apa? Ada nang seikong macam-macam ini buntat ini. Nah itu kada membanggakan hati Nabi. Jadi nang membanggakan hati Nabi itu umatnya yang berkualitas juga. Artinya umat yang berkualitas saja. Nah kayak itu. Jadi kayak diri kita nih. Kita ini dibanggakan Nabi kah kadakah? Itu tergantung kita. Amun kelakuan kita ini nang kayak Abu Jahal, kayak Firaun tuh kadang membanggakan Nabi. Tapi kalau kita ini mengikuti cara Nabi, kayak minum tadi kan, mengikuti cara Nabi, makan gitu cara Nabi, itu membanggakan Nabi, menyenangkan hati Nabi, termasuk umatnya yang berkualitas. Itu tergantung kita, tergantung kita kayak pembawa diri, gitu nah. Dan agar dapat berkat. Ini termasuk faedah kawin lah. Yang pertama tadi memperoleh anak keturunan ya kalau supaya Nabi bangga dengan banyak umat. Dan agar dapat berkat doa anak. Nah, termasuk faedah kawin supaya dapat berkat doa anak. Nah, makanya lah anak yang mendoakan tuh nah, itulah anak yang soleh. Tapi bila anak tuh kada mendoakan, tuh kada anak soleh. Jadi ada dalam hadis Nabi, iza mata bnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila mati manusia, kita nih manusia nih, bacangan mati nih, maka terputuslah amalnya. Kada kau lagi beramal kita, mati sudah. Illa min salasin, kecuali daripada 3 jalan, 3 cara. Dengan 3 cara nih nah, kita di dalam kubur dapat pahala terus. Walaupun kita sudah mati, walaupun kada kau beramal. Yang pertama apa? Daripada 3 perkara, sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, sedekah yang tetap mengalir pahalanya. Pian misalnya bisi harta di dunia nih, pian gue sumbangkan untuk membangun tempat ibadah. Lalu orang beribadah di situ, meninggal pian, orang beribadah terus itu dah. Walaupun pian kada beramal, pian dapat terus pahala, kiriman pahala. Orang beribadah situ nah, dapat pahala lah, dapat juga pian pahala. Sedekah jariyah namanya. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat orang dengan dia. Ini pian dapat ilmu nih. Kita belajar sih pian dapat ilmu. Apa ilmunya? Ilmu cara Nabi minum. Sudah tahu pian? Pian amalkan, kena pian kisahkan tuh. Lawan anak pian, lawan keluarga pian di rumah kayak ini nah, cara Nabi minum jar. Ya Allah, bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Diamalkan oleh orang yang di rumah pian tuh ilmu yang bermanfaat. Pian dapat ilmu bermanfaat, lamun pian belajar akan pulang ilmu itu. Kina nang orang nang itu atau anak pian itu dilajarakannya belang ke anaknya cucu pian berarti. Terus menerus pian sudah mati nih di kubur, orang mengamalkan ilmu itu dapat terus pian pahala, kiriman pahala di dalam kubur. Atau pian melajari anak pian nang iqra alif ba ta sa, alif ba ta sa jim ha kha itu nah, huruf hijaiyah itu nah. Lalu ia bisa baca Quran, bisa baca Fatihah. Ini kan setiap sembahyang tuh baca Fatihah tuh. Pian dapat terus kiriman di dalam kubur, kiriman nang ilmu nang bermanfaat. Nah yang ketiga, aw waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Itu anak yang saleh itu bila ia berdoa untuk kebaikan kedua orang tuanya,
kedua orang tuanya sudah dikubur nih, dapat terus pahala. Nah, jadi dalam hadis itu kan bila orang toh mendoakan akan kebaikan kedua orang tuanya, walaupun kedua orangnya sudah mati, itu anak tuh anak soleh. Jadi kita nih lamun hendak jadi anak soleh baik, kita setiap hari tuh harus mendoakan kedua orang tua kita. Minimalnya biarlah imbatutun sembahyang tuh, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 5 kali. Berarti amun 5 waktu kan 25 kali sehari. Imbatutun sembahyang Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, dalam hadis itu kan anak yang saleh itu apabila dia mendoakan kedua orang tuanya. Bila orang itu ketujuh mendoakan kedua orang tuanya, anak saleh itu. Kan kayak kita nih, anak saleh kadang-kadang mendoakanlah kita. Amun kita ketujuh mendoakan, kita anak saleh. Amun kada mendoakan, kada saleh. Nah, kayak itu. Nah, jadi gitu, bila kita tuh mendoakan kedua orang tua kita, Rabbi firli wal walidayya, nah. Karena bila kita mati, ada tuh di antara anak kita tak mendoakan kita juga tak. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan itu kecuali balasannya kebaikan juga. Bila kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, ada tuh anak kita kena berbuat berbuat baik kepada kita juga. Nah, jadi kita lajari ya anak kita nih caranya berdoa kan. Doa mendoakan kedua orang tua ini caranya. Nah, tuh kita sampaikan ilmu itu. Lalu ini nih bisa berdoa itu. Nah, lalu kita dapat manfaat daripada kawin. Kawin itu dapat anak, lalu anaknya ini dilajari sehingga menjadi anak yang soleh. Lalu ini mendoakan kita, dapat manfaat kita, dapat berkat doa anak. Nah, dan mendapat syafaat pada hari kiamat. Anak kita ini bisa memberi syafaat kepada kita. Contoh misalnya anak kita menjadi anak yang jadi ulama misalnya, jadi ulama. Kan ulama itu bisa memberi syafaat pada hari kiamat kepada keluarganya. Nah, atau misalnya anak kita ini kan ulama, ada penuntut ilmu agama aja misalnya, anak kita nih penuntut ilmu agama, lalu matinya kada nuntut ilmu agama tuh, nah itu kan mati syahid tuh. Nah, orang mati syahid tuh kalau juga memberi syafaat kepada keluarganya dari kiamat. Memberi syafaat itu maksudnya nih membawainya ke surga. Itu memberi syafaat artinya membawai ke surga. Kawa irit ini ke surga. Karena yang bisa memberi syafaat itulah para nabi, ulama, orang-orang mati syahid tuh. Itu kawa memberi syafaat. Atau bisa juga ini pian bisa anak sekalinya misalnya berapa bulan menikah anak itu. Nah itu bisa joinnya memberi syafaat kena. Jadi anak tuh kisahnya kan masuk surga tuh kena di akhirat. Hendak dimasukkan Tuhan ke surga, kada konolon jar mama abolon kada dimasukkan ke surga juga jar. Nah, lalu dimasukkan juga mama abahnya ke surga, nyenyak surgahan. Itu kan memberi syafaat dah. Nang anak meninggal nang belum balik tuh. Nah, itu kan dan mendapat syafaat pada hari kiamat. Nah, ya kalau ada juga kayak ini hadis Nabi, ujar Nabi, siapa yang punya anak perempuan 2 kah 3 kah, itulah bisi anak perempuan 1 kah 2 kah 3 kah 1 kah 2 kah 3 terserah, kiinya didik anak perempuannya itu sehingga menjadi anak yang solehah lah, maka kedua orang tuanya masuk surga ajar Nabi. Sebab anak juga tuh. Dan penyejuk rumah tangga. Nyaman kalau mun si anak nih kalau kami ya di rumah tangga. Cuman kayak inilah, ada sebagian orang sudah kawin berapa puluh tahun kada diberi anak. Itu bagus juga. Ba anak kah kada ba anak kah bagus barataan. Karena perbuatan Allah Ta'ala. Jadi perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Jangan kayak ini misalnya kada ba anak nih, lalu misalnya merasa sakit hati. Apalagi pian lah, minta maaf lah kalau sini ada nang belum ba anak lah.
mestinya kawin lawas selalu kada anak tuh sensitifnya apa ditakoni apabila anak situ jar itu sangat menyakitkan itu bagi orang itu. Jadi bila kita bergaul dengan orang nang itu belum lagi diberi oleh Allah Ta'ala apa anak nih, padahal menikah sudah 20 tahun, hati-hati kita muntung kita. Jangan muntung kita tuh bapandir yang menjurus ke situ. Apalagi misalnya apabila situ betianan jar saya atau apabila situ anak jelawasnya kada kawin kada anak dia itu sangat menyakitkan itu. Nang pertanyaan seperti itu. Nah, jadi jangan mano ke situ. Nya sangat sensitif itu. Jadi sebenarnya kayak ini, bagi orang yang belum diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala itu baik juga karena takdir Allah Taala baik. Kenapa baiknya? Hikmahnya apa? Inya kan tidak tanggung jawab dulu mendidik anak. Karena mendidik anak ini berat. Kan tidak tanggung jawab, kan tidak kewajiban inya mendidik anak. Yalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kada uyuh mengandung. Uyuh kalau mengandung 9 bulan itu yalah. Uyuh, nah kada uyuh mengandung, kada sakit melahirkan, nah hikmahnya dah, yalah. Batu pulang, kada haran duit mau ke sekolah, kada di anak kada didongosin, banyak bisi duit, yalah. Nah kada pusing memikirkan pendidikannya dan sebagainya, nah hikmahnya itu. Jadi bagus juga tuh nang takdir Tuhan itu bagus barataan. Bagus barataan. Namun diberi anak alhamdulillah, namun kada diberi anak alhamdulillah juga kada kewajiban ngurus anak gitu nah. Nah, itu bagus barataan takdir Tuhan tuh bagus barataan. Jangan asa jangan basi sambatan aja nang bisi anak lalu kisah mah agak-akan lawan orang kada bisi anak. Nang kada bisi anak lu pulang hiri dengki misalnya lawan orang nang bisi anak atau sakit hati jangan. Nah, itu enggak bagus gitu ya kalau. Nah, jadi gawean Tuhan itu takdir Tuhan itu bagus barataan, ada hikmahnya barataan. Nah, kita nih kada kawa juga nang bakahandaknya itu maksudnya mentakdirkan itu kita nih. Sekedar menjalani takdir Tuhan aja. Nah, itu. Mungkin itu saja yang dapat kita baca. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita kau mengamalkan. Ingatkan tadi minumnya tadilah caranya. Mudah-mudahan kita ingat dan kalau kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan mudah-mudahan kita seberataan selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما حب اللهم لنا علما يصحب النقو وعملا يصحب القبول ومعرفة يصحب الأدب برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم